Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dulu. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali hadir di tempat ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Saya melihat ada beberapa orang yang baru pertama kali saya lihat di sini, baru pertama kali hadir. Saya mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kehadiran saudara. Ini adalah gereja Bethel Indonesia House of Mercy Palu. Saya adalah gembala di tempat ini dan istri saya di depan ini. Dan kami bersyukur kepada Tuhan boleh merayakan hari Pentakosta pada hari ini. Ibadah di tempat ini ada dua kali. Ibadah yang pertama jam 7 pagi seperti ini. Kemudian ibadah pada sore hari jam 6 sore. Seperti itu. Terima kasih buat kehadiran saudara sekalian. Saya juga mengucapkan selamat datang. Ada pengantin baru juga di sini. Baru datang dari Luwuk. Saudara Hiro, Bapak Hiro sekarang bersama Ibu Narti. Selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kita. Saya melihat pernikahannya luar biasa, diberkati oleh Tuhan, dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Juga pada minggu ini ada juga pernikahan dari saudara Ganan dan Yolanda, dan semua telah berjalan dengan baik seperti yang kita telah doakan selama ini. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua, karena itu Dia tetap menolong kita sampai pada hari ini. Amin. Hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah sebuah perayaan. Kalau orang Yahudi itu ini adalah sebuah perayaan agama Yahudi, tetapi bagi Kristen, anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, ini adalah perayaan memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada 120 orang murid Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan di ruang atas di Yerusalem pada waktu itu sesudah Yesus terangkat ke sorga. Jadi sesudah Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian maka Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. 120 orang ini duduk berdoa selama 10 hari. Mereka melakukan menantikan kedatangan janji Tuhan kepada mereka. Dan seperti yang kita baca, mari kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Apa yang terjadi ketika mereka menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama dan seterusnya. Alkitab mengatakan demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,
pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 murid itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kemudian kita lihat dalam ayat yang kita lompat pada ayat yang ke-37. Ayat 37, demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Katakan amin untuk firman Tuhan. Inilah kisah tentang hari Pentakosta. Bapak Ibu bisa membaca seluruh kitab Kisah Para Rasul, dan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi dengan murid-murid pada waktu itu, dan bagaimana jemaat Tuhan, gereja Tuhan dilahirkan, dan kemudian gereja Tuhan semakin hari semakin besar sampai hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta bukan sebuah nama gereja. Ya, kalau kita dengar Pentakosta pasti kita langsung pikir, oh itu gereja Pentakosta, saudara. Tapi itu hanya diambil oleh sebuah organisasi gereja, oleh beberapa organisasi gereja, untuk menyatakan kekhasan mereka, keunikan dari kegerakan ini atau gereja ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang menekankan pengajaran kepada karunia-karunia Roh Kudus, seperti itu. Tetapi pada dasarnya Pentakosta itu adalah hari raya orang Yahudi, dan bertepatan dengan hari itu Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid Tuhan yang menanti-nantikan janji Tuhan. Kenapa mereka menanti? Sebab Yesus sendiri yang mengatakannya sebelum dia terangkat ke sorga. Kalau Bapak Ibu membaca Kisah Rasul pasal yang pertama, kita melihat pada ayat yang keempat dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi Yesus sendiri yang melarang mereka tinggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ atau di Yerusalem, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku,
Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenapa murid-murid Tuhan menantikan di Yerusalem? Mereka tinggal di sebuah ruang atas, di sebuah rumah yang ada di Yerusalem, menantikan janji Tuhan. Sebab Yesus sendiri sebelum terangkat ke sorga, dia memerintahkan mereka, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu memang akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi untuk saat ini jangan dulu pergi. Nantikan dulu janji Bapa. Seperti yang dia katakan bahwa Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebab apa mereka harus dibaptis dengan Roh Kudus? Sebab kalau mereka menerima Roh Kudus, mereka akan diberikan kuasa. Katakan kuasa. Untuk menjadi saksi. Katakan saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Karena itulah mereka menanti. Mereka tidak tahu entah kapan itu akan terjadi. Tetapi mereka terus menanti sampai tiba hari Pentakosta. Tiba-tiba, saudaraku, Alkitab mengatakan tiba-tiba, katakan tiba-tiba. Turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras. Ayat yang kedua dari Kisah pasal 2. Memenuhi seluruh ruangan itu. Dan mereka kemudian ada nyala atau lidah-lidah api di atas kepala mereka. Dan kemudian mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka orang Galilea, tentunya memiliki bahasa yang berasal dari daerah mereka. Tetapi kemudian mereka berbicara dengan bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Bahasa Parsia, bahasa Media, ada di sini bahasa Elam, bahasa penduduk Mesopotamia, bahasa Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, bahasa orang Kreta dan orang Arab. Saudara bisa bayangkan apa yang sedang terjadi pada waktu itu? Itu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa dan begitu supranatural sehingga orang-orang kebingungan melihat kenapa orang ini bisa melakukan itu. Beberapa di antara mereka menyindir bahwa mereka itu sedang mabuk. Tapi Petrus kemudian berdiri dan berkata, kami tidak mabuk. Hari masih pagi, masih jam 9 pagi. Kami semua tidak mabuk. Tetapi apa yang terjadi adalah penggenapan. Katakan penggenapan. Dari nubuatan yang sudah ada ratusan tahun sebelumnya, yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Dan apa yang dikatakan dikutip dalam ayat ini adalah kutipan dari kitab Yoel. Bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Dalam bahasa yang asli dikatakan semua daging. Sehingga anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu atau orang-orang mudamu akan mendapatkan penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Bahkan kepada hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan dicurahkan Roh Kudus sehingga mereka akan bernubuat. Saudara, itu penggenapan janji firman untuk gereja Tuhan. Dan itu yang dinantikan di Yerusalem pada waktu itu. Dan yang sangat luar biasa, kita baca tadi dalam bagian-bagian terakhir pembacaan kita, dikatakan begini, waktu mereka mendengar itu, mereka sangat terharu waktu Petrus berkhotbah. Dan apa yang terjadi? Mereka bertanya, Petrus, apa yang harus kami lakukan? Kemudian Petrus berkata, bertobatlah kamu, berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Sebab janji itu untuk kamu, untuk anak-anakmu, dan untuk mereka yang masih jauh, yang akan dipanggil kemudian oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi janji itu untuk orang-orang yang ada pada waktu itu, untuk anak-anak mereka, dan untuk mereka yang masih jauh. Siapa sih yang masih jauh yang akan dipanggil? Orang yang ada saat ini. Kita.
Janji karunia Roh Kudus itu diberikan juga untuk kita. Amin, saudara. Kenapa kita harus menerima janji itu? Karena Alkitab mengatakan, kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, jadi Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Waktu Yesus mau terangkat ke surga, dia berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadanya. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu kata Yesus dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Saudara, Yesus memberikan amanat agung bagi kita untuk pergi menjadi saksi, membawa orang kepada Kristus, membaptis mereka untuk digabungkan ke dalam keluarga kerajaan sorga, dan mengajar mereka untuk melakukan semua perintah Tuhan. Dan janji Tuhan adalah kita akan disertai oleh Tuhan Yesus sendiri sampai pada akhir zaman. Tapi bagaimana caranya Yesus menyertai kita? Yesus kan terangkat ke sorga. Murid-murid juga bingung, loh, kok Yesus berkata mau sertai kami? Kenapa dia terangkat ke sorga? Tapi Yesus sebelumnya telah mengatakan kepada mereka, jangan kamu gelisah, sebab aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Tetapi aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain kepadamu. Itulah Roh kebenaran yang akan menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu kita perlu menyadari akan hal ini, bahwa ada sebuah tugas yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Dan tugas ini bukan hanya untuk pendeta, tetapi Alkitab mengatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak sini, ya. Siapa anak sekolah minggu sini? Anak laki-laki, anak perempuan, saudara. Anak-anak muda, teruna-teruna. Siapa anak muda sini? Banyak sekali anak muda di sini. Wow, ada di belakang yang katakan, puji Tuhan. Dan orang-orang tuamu, anak-anak akan diurapi, diberikan Roh Kudus, dan mereka akan bernubuat. Nubuat itu adalah karunia Roh Kudus. Mereka akan berbicara, saudaraku, sebagaimana yang diberikan Roh Kudus pada lidah mereka, pada mulut mereka. Mereka akan memberikan nasihat, memberikan teguran dari Tuhan lewat mulut anak-anak kita. Amin. Teruna-teruna, anak-anak muda akan mendapatkan penglihatan. Tiba-tiba Tuhan membuka mata mereka untuk melihat sesuatu yang supranatural tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Itu janji Tuhan untuk kita. Amin, saudara. Anak-anak muda kita, orang-orang tua kita, waktu tidur malam Tuhan berbicara kepada kita dalam mimpi. Seperti itu. Bahkan hamba laki-laki dan perempuan, Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus. Jadi bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, tapi semua orang. Amin. Semua orang yang mana? Yang percaya kepadanya, yang mau bertobat, percaya kepada Yesus, menyerahkan diri kepada Tuhan untuk mengikuti Tuhan setiap hari, dan pada akhirnya dia akan menerima karunia Roh Kudus tersebut. Amin. Saudara, kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun juga tanpa kuasa dari Tuhan. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan ini atau itu tanpa Tuhan. Hanya penyertaan Tuhan yang akan membuat kita berhasil dalam dunia ini. Tapi sayang sekali orang lebih mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan uangnya, mengandalkan hikmatnya, mengandalkan pendidikannya, daripada mengandalkan Tuhan. Itu bahaya sekali. Seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat terkenal namanya pendeta Billy Graham, almarhum. Dia mengatakan begini, seandainya Roh Kudus diangkat dari gereja di Amerika, maka gereja di Amerika masih bisa jalan. Kenapa? Karena gereja di Amerika sudah tidak mengandalkan Roh Kudus lagi. Mereka lebih mengandalkan uang mereka, mengandalkan semua fasilitas yang mereka miliki. Memang secara organisasi gereja masih bisa jalan tanpa Roh Kudus. Tapi saya mau katakan,
tidak ada yang akan berubah. Saudara, tidak akan ada perubahan. Kalau Bapak Ibu melihat, saudara, dalam kitab Wahyu, ada 7 jemaat yang ada di sana. Dan ketujuh jemaat itu digambarkan seperti 7 kaki dian emas, atau 7 kaki pelita. Kalau saudara tidak tahu pelita, 7 kaki lampu. Saudara, ya, saudara, ada pada zaman dulu itu ada, kalau lampu dinyalakan ada tiang-tiangnya. Ada 7 tiang lampu di situ. Lampu itu harus menyala. Tapi Tuhan menegur beberapa gereja dan mengatakan, hati-hati. Kalau kamu tidak bertobat, maka aku akan mengambil kaki dian itu dari antara kamu. Artinya apa? Gereja masih bisa jalan, tapi Roh Kudus sudah tidak ada dalam gereja itu. Artinya tidak ada lagi pekerjaannya di situ. Dia tidak melakukan lagi dan tidak menolong kita lagi. Padahal Roh Kudus adalah penolong buat kita. Begitu juga di rumah tangga kita, dalam kehidupan pribadi kita. Kalau kita tidak bertobat, maka apa yang terjadi? Dia tidak akan bekerja. Bukan dia tidak ada bersama kita, dia ada bersama dengan kita. Tapi kita membuat hatinya sedih, sebab Roh Kudus itu adalah pribadi yang bisa berduka. Karena itu kita mengatakan, jangan mendukakan Roh Kudus yang diberikan kepadamu. Jangan mendukakan dia. Jangan mewadamkan Roh Kudus yang diberikan kepadamu. Jangan. Bukan berarti Roh Kudusnya bisa padam dan hilang, bukan. Tapi pekerjaan-pekerjaan dari Roh Kudus itu bisa padam. Artinya dia tidak mau lagi bekerja di dalam kita karena kita sendiri menghalangi dia. Mengapa? Kita tidak bertobat dan tidak benar-benar menyerahkan diri kita untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Seperti itu. Kalau Bapa mengaruniakan Yesus anak tunggalnya untuk kita supaya kita diselamatkan, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Tapi waktu Yesus naik ke sorga, dia memberikan apa kepada kita? Dia memberikan Roh Kudus buat kita. Terus kalau Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, Roh Kudus berikan apa kepada kita? Roh Kudus berikan karunia-karunia-Nya untuk kita. Dia berikan kita kuasa untuk berjalan bersama dengan Dia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan sungguh-sungguh saya mau katakan kepada kita, mari kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau ada beberapa di antara kita yang berasal dari gereja selain Pentakosta, Pantekosta yang sudah tahu, di kampung saudara atau di mana saja, saya mau sampaikan, Pentakosta itu, Pantekosta itu bukan nama gereja sebenarnya. Bukan, saudara. Tapi itu sebuah istilah yang dipakai di dalam Alkitab, di dalam kekristenan, untuk menyatakan bahwa pada hari itu Roh Kudus diberikan kepada semua orang. Bukan gereja, tapi semua orang, semua manusia, semua anak Tuhan yang percaya kepadanya. Bukan hanya khusus pada satu organisasi gereja. Amin, saudara. Kepada semua orang. Dan saya percaya, saya begitu yakin, kalau kita benar-benar merindukan, menantikan, mengharapkan Dia, dan kita benar-benar kembali bertobat, meninggalkan pengandalan diri kita kepada kekuatan kita, kepada pikiran kita, kepada hikmat kita, maka saya mengatakan, kita akan melihat kuasa itu nyata bekerja di antara kita. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Banyak hal. Sebab kebanyakan orang, kebanyakan manusia itu melakukan sesuatu karena khawatir. Khawatir tidak makan, kerja. Sudah. Khawatir sakit, berusaha jaga kesehatan. Tapi Alkitab mengatakan, siapa yang bisa menambahkan sehasta saja dari jalan hidupnya karena dia khawatir? Karena itu jangan melakukan sesuatu karena motivasinya takut, motivasinya khawatir. Itu salah, saudara. Dikatakan dalam kitab Al-Khotbah juga dikatakan begini,
keberhasilan seseorang itu karena iri hati seorang terhadap yang lain. Ada banyak orang, dia berhasil dan mengejar kesuksesan karena iri sama orang. Sukses. Tapi motivasinya salah. Saudara. Itulah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya. Akan selalu khawatir dan takut alasan untuk mengerjakan sesuatu. Tapi kita kerjakan segala sesuatu dengan iman. Sebab orang percaya hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Orang benar akan hidup oleh imannya. Saudara, mengharapkan sesuatu dari firman Tuhan, menantikan sesuatu dan mengandalkan Tuhan. Seperti itu. Orang percaya melakukan sesuatu dengan kasih. Saudara, dari mana itu? Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bisa melakukannya. Saya percaya ada banyak hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Mari kita nantikan itu. Amin. Tinggal tunggu waktu dan saatnya. Saya tidak tahu, saudara, kalau saudara lihat situasi sekarang, keadaan di Timur Tengah, di Israel, di Palestina, saudara, ini sebuah tanda. Israel itu jamnya Tuhan. Israel itu jamnya Tuhan. Kalau saudara lihat Israel bergerak, hati-hati. Itu detik-detik menjelang kedatangan Tuhan itu makin dekat. Saudara, Israel bergoyang, itu seperti apa? Seperti jarum detik-detik dari jam kita menjelang kedatangan Tuhan, itu makin mendekati. Misalnya, kedatangan Tuhan itu jam 12 siang, contohnya. Ini mungkin sudah 1 menit terakhir. Dan tinggal 60 detik, Israel bergerak, Israel bergerak. Kalau di sana bergoyang, jamnya bergoyang. Itu jamnya Tuhan. Dan saya percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan akan memulihkan kita, umat Tuhan, gereja Tuhan. Amin. Dan apa yang akan Tuhan lakukan kalau bukan Roh Kudus berkarya dengan luar biasa dalam hidup kita. Karena itu hari ini saya mendorong di hari Pentakosta ini, saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama, mari kita nantikan Tuhan. Amin. Jangan andalkan sesuatu apapun juga. Murid-murid disuruh Tuhan bilang, jangan dulu bergerak, diam di Yerusalem. Nantikan janji Bapa. Artinya apa? Jangan pakai kekuatan kita dalam melakukan sesuatu. Nantikan janji Tuhan. Bukan kita tidak melayani sekarang, tidak. Apapun juga yang kau lakukan, andalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara tidak menantikan lagi Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan. Setiap orang yang percaya pada Tuhan dimeteraikan dengan Roh Kudus hari ini dalam dirinya. Amin. Ada Roh Kudus yang diam dalam diri saudara. Lalu apa yang harus saya nantikan? Waktu Tuhan. Sebab Roh Kudus yang dalam diri kita harusnya memberikan kita kuasa. Tapi kadang-kadang dia menahan itu karena dia mau memproses dulu kehidupan kita. Saudara, nantikan dia bekerja, andalkan dia selalu. Dan di saat saudara mengandalkan dia, maka kuasanya akan bekerja. Amin, saudara. Itu artinya menantikan Tuhan. Sebab itu janji Tuhan itu ya dan amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara mau dibaharui kekuatan saudara? Mau diberikan kekuatan dari Roh Kudus? Saudara harus menantikan Tuhan. Di dalam doa, di dalam ujian penyembahan, di dalam perenungan firman Tuhan, nantikan. Jangan andalkan apapun juga. Apalagi mengandalkan, saudaraku, kekuatan manusia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, kita berencana untuk membangun rumah, tempat kita beribadah, membangun gereja. Melihat dari keadaan jemaat, tidak mungkin kita bisa bangun gereja di kota begini. Mau lihat situasi yang ada, tidak mungkin kita bisa melakukan. Tapi Tuhan menaruh itu di hati kita untuk mengerjakannya. Mungkin sudah bilang kita, Bapak Gembala kali, oke lah, nggak usah saudara, saya saja saudara. Ya, mungkin saudara bilang kita takut, saudara, kita, nggak mungkin lah kita bisa. Sudah, saya saja. Tapi saya bilang sama saudara,
Kenapa itu muncul? Sebab Tuhan ingin mengajar kita bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada satupun rencana yang gagal. Saudara, oleh kekuatan dari Tuhan kita bisa mengerjakannya. Amin, saudaraku. Saudara mungkin berkata, oh oke. Saya punya orang dalam, saya punya channel, saya punya ini, orang-orang. Saudara, jangan andalkan siapapun juga. Jangan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan manusia. Ia seperti rumput yang ada di tanah yang gersang. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Tidak pernah mengenal tahun kering. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, kata firman Tuhan. Saudara, andalkan Tuhan. Saudara mungkin hari ini sedang melihat sebuah pergumulan yang begitu besar di hadapan saudara. Melihat rumah tanggamu, melihat pekerjaanmu, masa depanmu, semuanya. Saudara dikasih Tuhan, kita bisa apa? Gak bisa berbuat apa-apa selain kita mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, Alkitab mengajar kita untuk mengandalkan Dia. Kalau tidak, semuanya mungkin orang yang jadi gila, yang stres gara-gara situasi yang ada pada hari-hari. Tapi saya mau sampaikan pada saudara, orang yang mengandalkan Tuhan akan menerima kebahagiaan dan sukacita. Amin, saudara. Andalkan Dia. Kedua, bertobat, kata Alkitab. Bertobat itu adalah pembaharuan pikiran kita. Ya, bertobat itu dari kata metanoia, di mana pikiran kita berbalik, saudara. Dulunya mengarah ke sana, sekarang menghadap ke sana. Artinya apa? Kalau dulu kita mengandalkan kekuatan manusia, sekarang kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kalau dulu kita ikut cara dunia, sekarang kita mengikuti cara Alkitab, cara firman Tuhan. Dan semuanya sangat-sangat berbeda. Khotbah Tuhan Yesus pertama, waktu Dia mengajar murid-murid di bukit, apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Siapa di sini mau miskin? Tidak ada yang mau. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Ya mungkin maksudnya bukan miskin tidak ada uang, tapi miskin seperti apa? Kita punya uang atau tidak ada uang, sama-sama kita mengandalkan Tuhan. Itu. Sebab kalau kita tidak andalkan Tuhan, walaupun kau kaya, itu akan menghancurkanmu. Orang yang miskin dan tidak andalkan Tuhan juga akan hancur dengan kemiskinannya. Orang yang kaya tidak mengandalkan Tuhan akan hancur dengan kekayaannya. Sebab kita mengatakan, penghasilan orang fasik mendatangkan dosa, mendatangkan kehancuran. Tetapi upah orang yang takut akan Tuhan mendatangkan kehidupan. Saudara. Jadi kalau kita takut Tuhan, andalkan Tuhan, kita mau gaji 100.000, 200.000, 1 juta, 1 miliar, itu akan mendatangkan kehidupan. Tapi kalau kita tidak takut Tuhan, tidak andalkan Tuhan, kita mau gaji 1 miliar, hancur hidupmu. Apalagi gaji cuma 100.000, lebih hancur lagi. Saudara. Ya, andalkan Tuhan, itu aja. Takut Tuhan, andalkan Tuhan. Dan itu perlu bertobat dari pengandalan diri kepada pengandalan akan Tuhan. Amin. Yang ketiga, serahkan dirimu kepada Tuhan. Itu Alkitab katakan. Mereka berkata, apa yang harus kami lakukan, Petrus? Petrus berkata, bertobatlah kamu, berilah dirimu dibaptis, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi pertama bertobat, kedua beri diri kepada Tuhan sepenuhnya. Dan itu diawali, kalau gereja mula-mula sampai hari ini, diawali dengan menyerahkan diri dalam baptisan air. Itu kata kita. Kemudian, terima karunia Roh Kudus. Harapkan itu terjadi atas hidup saudara. Seperti itu, saudara. Maka apa yang terjadi? Kita akan melihat, kita akan menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Saudara. Ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1
1 Korintus pasal yang ke-12 kita akan baca ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal 12 ayat 31 dikatakan demikian. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kemudian selanjutnya saudara bisa baca di rumah ayat-ayat dalam 1 Korintus pasal 13. Saudara, yang paling akhir saya mau jelaskan pada saudara. Paulus menulis 1 Korintus 12, 13, 14. 1 Korintus 12 itu tentang karunia-karunia Roh Kudus. Saudara, saya kasih PR, saudara baca di rumah. 1 Korintus 13 itu tentang kasih. 1 Korintus 14 sekali lagi tentang karunia Roh Kudus. Dan Paulus mengatakan, saudaraku, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Artinya apa? Dalam terjemahan bebas begini. Dambakanlah, harapkanlah, rindukanlah untuk menerima karunia-karunia dari Roh Kudus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena janji itu buat bapak ibu, buat anak-anak, orang muda dan orang tua. Dambakanlah itu, rindukanlah itu, harapkanlah itu terjadi atas hidup kita. Kita hanya bisa mengharapkan, mendambakan, juga bisa mendoakan, sebab yang memberikannya Roh Kudus. Yang memberikannya Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya buat kita. Yang penting orang pertama sudah menanti-nantikan, bertobat, dan berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan diri kepadamu, mengandalkan Engkau, menyerahkan diri untuk melayanimu. Dan janjimu aku akan menerima karunia dari Roh Kudus, maka aku mengharapkannya. Katakan, aku mengharapkannya. Aku mendambakannya. Haleluya. Amin, saudara. Dambakan, harapkan itu terjadi. Dan Paulus mengatakan, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saudara, yang paling akhir yang saya mau sampaikan, ketika saudara sudah menerima semua karunia itu dalam hidup saudara, ada sebuah jalan yang utama untuk melakukan semua karunia itu. Yaitu apa? Kasih. Katakan kasih. Karunia Roh Kudus hanya bisa bekerja karena kita mengasihi orang. Saya mau sampaikan kepada semua yang di tempat ini, saudara yang biasa melayani di gereja, ya, baik saya sebagai gembala, ada ibu gembala di sini, ada yang biasa WL, singers, pemain musik, ya, ada pengurus discipleship group, kelompok kecil, pengurus bidang apa saja. Atau saudara berkata, saya bukan pengurus, saya Bapak Ibu siapapun ada di sini, ada seorang pelayan Tuhan. Amin. Orang di sekitar Anda harus Anda layani. Tapi saya mau bilang sama saudara, tidak mungkin orang bisa melayani orang lain walaupun dia punya semua karunia, tapi dia benci orang itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi mungkinkah itu ada di gereja? Ada di gereja. Orang punya karunia tapi benci jemaat, benci sesama jemaat, benci sesama anak Tuhan. Dia tidak suka. Tapi dia pelayan, punya karunia. Tidak ada yang akan berubah walaupun saudara punya semuanya, tapi saudara membenci orang, tidak mengasihi orang lain. Karena itu jalan yang paling utama adalah mengasihi. Di saat saudara melangkah dengan kasih, maka karunia-karunia itu akan bekerja dalam hidup saudara. Kasihi istrimu, kasihi suamimu, kasihi orang tuamu, kasihi anak-anakmu, kasihi sesamamu. Maka apa yang terjadi? Karunia-karunia itu akan bekerja dengan luar biasa. Amin, saudara. Saudara mungkin sampai hari ini menginginkan seseorang berubah. Tapi apa gunanya engkau menginginkan dia berubah dan berusaha berbicara kepadanya kalau engkau membenci dia? Jangan. Kasihi dia dan minta supaya dia diubah oleh Tuhan. Amin, saudara. Tutup mata saudara, lipat tangan saudara, kita berdoa di hadapan Tuhan.
Tundukkan kepala saudara. Terima kasih Bapak buat anugerah bagi kami. Di hari Pentakosta ini kami bersyukur bahwa ada sebuah janji yang luar biasa yang diberikan oleh Bapak kepada kami. Bahwa kami diberikan Roh Kudus dan Roh Kudus akan memberikan kami kuasa, pengurapan untuk melakukan tugas kami sebagai saksi Kristus kemanapun kami pergi dan berada. Hamba berdoa tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan batasi karunia-karunia itu dengan apa yang saudara sering lihat di gereja Pentakosta. Tapi karunia-karunia itu sesuatu yang tidak terbatas, yang melampaui apa yang kita pikirkan, yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri setiap orang di gereja mana saja. Itu yang saya yakini. Hari ini datang kepada Tuhan karena kita percaya janji itu buat kita. Saudara mungkin berkata, apa hubungannya dengan saya? Saya bukan seorang pelayan di gereja, saya bukan seorang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang banyak di gereja. Saya ini seorang pekerja di kantor, saya seorang ibu rumah tangga, saya seorang ini, seorang itu, seorang pelajar, mahasiswa. Tapi saya mau katakan pada saudara, Roh Kudus diberikan supaya saudara menjadi saksi, bukan hanya di gereja, tapi justru kesaksian saudara akan sangat berarti di kantormu, di tempat pekerjaanmu, di dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, di lingkungan masyarakatmu, dan siapapun juga di antara. Harapkan itu terjadi di seluruh saudara. Jangan pernah andalkan kekuatanmu. Engkau mungkin sedang menghadapi banyak sekali pergumulan hari ini dalam situasimu setiap hari. Dan itu yang kau harapkan berubah. Engkau rindu ada sesuatu yang terjadi. Harapkan karunia dari Roh Kudus akan menguatkan hidupmu, supaya bukan saja engkau bisa mengatasi masalah itu, tapi engkau bisa menjadi saksi karena engkau adalah orang yang menang terhadap pergumulan yang sedang engkau hadapi hari ini. Saya rindu menjadi saksi bagi keluargamu, bagi orang tuamu, bagi anak-anakmu, bagi keluarga besarmu, bagi lingkungan tempat pekerjaanmu, lingkungan sekolahmu, lingkungan tempat engkau kuliah, lingkungan sekitarmu. Itu tugas kita. Yesus berkata, bangkit jadilah terang. Bangkit dan jadi terang, sebab kegelapan menutupi bumi, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan nyata atasmu. Mari kita nantikan semua itu, kita harapkan semua itu, kita minta itu terjadi atas hidup kita. Kita yakin dan kita percaya ada karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kuasa yang sanggup mengubah kita menjadi saksi Tuhan. Di tengah pergumulan kita, di tengah keterbatasan kita, di dalam kehancuran yang sedang kita hadapi, saya mau katakan selalu ada harapan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan dijanjikan kuasa oleh Tuhan untuk menang terhadap situasi apapun yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudaraku, waktu engkau terima kuasa itu, uangmu tidak bertambah, pekerjaanmu tidak meningkat, tetapi ada kekuatan di dalam hidupmu yang memampukan engkau melewati saat-saat sulit dalam hidupmu, melewati masa-masa penuh dengan pergumulan dalam hidupmu. Mungkin sesuatu belum berubah, tetapi saya mau katakan pada saudara, yang Tuhan utamakan adalah dirimu sendiri. Tuhan mau mengubah hidupmu dan menguatkan engkau. Seringkali yang kita doakan, Tuhan ubahkan situasi saya. Tuhan tidak selalu melakukannya. Tuhan bisa melakukannya, tapi tidak selalu melakukannya. Sebab yang Tuhan utamakan adalah dirimu. Dia ingin mengubah hidupmu, bukan situasimu. Dia ingin mengubah hatimu, bukan orang lain, bukan situasi yang ada di sekitarmu. Dia ingin mengubah hidupmu. Karena itu dalam Mazmur 119 dikatakan,
Jika aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar perintah-perintahmu. Orang yang dekat dengan Tuhan, fokus doanya akan berubah. Dia tidak akan berkata lagi, Tuhan ubahkan situasi saya, tapi dia akan berkata, Tuhan ubahkan hidup saya. Biarlah saya belajar perintah-perintahmu, supaya saya kuat menghadapi situasi ini, dan saya menang melewati situasi ini, dan saya bisa menjadi saksi hidup bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Apa gunanya Tuhan mengubah situasi keuanganmu? Apa gunanya Tuhan mengubah situasi rumah tanggamu kalau hidupmu tidak pernah berubah? Tidak ada gunanya. Yesus mengatakan, kamu bisa memperoleh seisi dunia ini, silakan. Tapi apa gunanya semua itu jika jiwamu binasa? Kita berdoa untuk perubahan di sekitar kita. Tuhan bisa melakukannya, saudara. Tapi saya mau katakan pada saudara, yang lebih utama adalah jiwamu, supaya kau tidak binasa. Karena itu hari ini minta kekuatan dari Tuhan untuk mengubah hidup. Minta kuasa dari Tuhan untuk menjadi saksi, supaya Tuhan mengubah hidupmu dengan kuasanya, dan kau bisa menjadi saksi di tengah situasi apapun juga. Di dalam kekacauan akan ada damai di hatimu. Di dalam peperangan akan ada damai dan sukacita di hatimu. Di dalam kesukaran, kesulitan akan ada kekuatan dalam hidupmu. Minta Roh Kudus menyertai engkau. Minta kuasanya diberikan kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya dia hadir di tempat ini, saudara. Mari kita minta, kita harapkan dia bekerja dalam situasi, dalam hidup kita, dalam pribadi kita, mengubah hati kita, mengubah hidup kita, supaya kita bisa menang terhadap situasi apapun juga. Oh Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kekuatan, penghiburan daripada.
hadir di tempat ini, taruh tanganmu di dadamu. Jika kau punya pergumulan hari ini, mari datang pada Tuhan. Saudara berdoa secara pribadi, dan saya akan berdoa untuk saudara di tempat ini. Kita percaya ada kekuatan di dalam doa kita. Waktu kita berdoa dengan sepakat meminta dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Apalagi itu untuk kepentingan hidup kita, supaya kita diubahkan oleh Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, Kau melihat semua anak-anak Tuhan yang hari ini sedang mengalami kesulitan, pergumulan, masalah yang begitu berat dalam hidup mereka. Mereka butuh campur tangan Tuhan atas kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus. Ubahkan kami Tuhan. Kuatkan kami Bapa. Jamah hidup kami dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kami kemenangan menghadapi situasi kami ini. Kami tahu Kau bisa mengubah situasi kami, tapi yang terutama ubahkan kami dulu Tuhan. Dan kami percaya ketika hidup kami diubahkan, kami sendiri akan melangkah bersama dengan Tuhan dan melihat kami menang terhadap situasi kami. Bahkan kami bisa menciptakan sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat segala sesuatu dibaharui oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, jamah setiap orang yang menghadapi pergumulan dalam pekerjaan, menghadapi pergumulan dalam rumah tangga, dalam keluarga Tuhan, menghadapi pergumulan dalam studi mereka, dalam kehidupan pribadi, dalam hubungan, atau sakit penyakit, atau apapun juga. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus, berikan kami kuasa. Berikan kami kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi di tengah-tengah kesukaran pergumulan kami. Dalam nama Yesus, kami percaya dengan kuasa-Mu kami akan menang. Dan kami akan menjadi saksi bagi banyak orang oleh kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan kepada kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di tengah kelemahan kami, kuasa Tuhan kiranya makin nyata bekerja. Kuasa Tuhan makin nyata terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan menjamah setiap orang dimanapun mereka berada dan menguatkan mereka. Berikan penghiburan, berikan kekuatan. Bangun iman percaya kami Tuhan oleh Roh Kudus dan firman. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat anugerah bagi kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini ya Tuhan. Sepanjang hari ini ada ibadah di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Ibadah sekolah minggu sebentar, dan ibadah pada sore hari Tuhan Yesus memberkati. Jemaat-jemaat yang masih jauh Tuhan hari ini dari Tuhan, tolong mereka supaya hati mereka kembali ditarik untuk berbalik kembali kepada Tuhan Yesus. Berbicara terus kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Yongki Santosa dan keluarga. Tuhan memberkati, karena mereka telah memberikan tempat ini untuk kami pakai beribadah. Balas berkat yang melimpah untuk mereka. Rencana perjalanan mereka di Jakarta menuju Kota Palu pada hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong tiba dengan selamat di Kota Palu dalam nama Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Rencana kerinduan kami untuk memiliki sebuah tempat bangunan ibadah sendiri ya Tuhan, kami berdoa serahkan kepada Tuhan. Bagi manusia ini perkara mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada satupun perkara yang mustahil. Kami yakin ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa melakukan segala perkara. Tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami kepada-Mu Bapa. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah anugerah berkat Tuhan bersama dengan kami. Berkati seluruh persembahan umat-umat Tuhan. Balas berkat yang melimpah untuk mereka. Buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu untuk umat-umat-Mu yang setia melakukan kehendak Tuhan buat mereka. Terima kasih Bapa. Saudara, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan hari ini. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan atas kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembali ke rumah masing-masing dan terima serta bawalah berkat yang melimpah dari Bapa yang mengasihimu, dari Kristus Yesus Tuhan yang penuh rahmat dan anugerah, dan dari Roh Kudus yang berjanji menyertai-Mu, menghibur kita semua, memberikan kita kuasa dan bersekutu dengan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan bersama saya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan saya menyampaikan pengumuman kepada kita sekalian. Pertama, saya ucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang sepanjang minggu yang padat kemarin dalam pelayanan, saudara sudah mendukung dalam pelayanan ini. Dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan dan berkat Tuhan menyertai saudara. Kemudian juga sekali lagi selamat datang pada Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kalau Bapak Ibu menetap di Kota Palu, kami sangat senang jika Bapak Ibu bertumbuh bersama dengan kami. Tapi jika tidak di kota ini atau saudara berasal dari gereja yang berbeda, kiranya kehadiran saudara di tempat ini juga saudara bisa menikmati berkat anugerah dari Tuhan. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu yang mungkin agak bingung gimana persembahannya. Persembahannya tidak dijalankan di dalam, tetapi ada di depan pintu. Saudara bisa menaruhnya di kotak persembahan. Ada tulisan di situ, tinggal saudara baca.